Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Bujang Ekspor. Sudah saya share step pertama ya, cara tes briket arang kelapa. Saya mau disclaimer dulu, saya tidak bisa membuat briket baik yang berkualitas maupun yang tidak berkualitas, karena saya bukan produsen, jadi tidak punya pengalaman sama sekali. Tetapi untuk pengetesan, karena saya sebagai trader marketing, saya insya Allah memahami cara bagaimana ngetes briket yang baik. Salah satunya yang dapat ilmu ini, saya dapatkan ilmu mengetes ini juga dari buyer yang dari Netherlands. Ya, waktu awal-awal saya mendampingi UKM kita yang dari Brebes itu, dan buyer itu ngetes, saya tidak tolong diajari apa saja yang perlu dites di dalam briket arang kelapa. Nah, dia ngetes ya. Nah, ini sesuai pengalaman saya share kepada Anda. Nah, namun saya juga akan memberikan satu saran, mungkin ada teman-teman yang bersemangat ingin membuat produk ya, membuat pabrik briket ya. Karena sering beberapa konsultan saya sudah punya modal dan lain sebagainya. Kemudian ada partner yang siap untuk mensuplai kebutuhan arangnya. Ini saya akan share pengalaman beberapa teman yang konsultasi yang sudah membuat pabrik briket ya. Mungkin bisa memberikan semangat, tapi juga bisa memberikan Anda jadi ragu-ragu ya. Satu, ketika saya membawa buyer dari Belanda, saya datang ke salah satu pabrik briket ya, ada di Tangerang. Gede, baru, mesinnya baru, ada sekitar dua mesin, dan waktu kita datang itu posisinya sedang produksi ya. Nah, di sini saya lihat langsung barangnya. Begitu saya cek barangnya, langsung saya bilang, jangan diteruskan, ini nggak laku, ya, saya bilang begitu. Terus buyer Belanda juga menyampaikan, Anda sudah produksi berapa ton? 7 ton. Wah, ini nggak laku, ini jelek sekali, nggak laku ini. Langsung begitu ya. Nah, jadi kita akhirnya cuma lihat-lihat aja, memberikan masukan ya, cara motongnya yang harus betul-betul seperti apa ya, halus gitu ya, terus cara pengaturannya dan lain sebagainya, sehingga kita pulang. Nah, besoknya owner ini kontak saya, kebetulan saya itu lagi on the way dari Aceh, Transjakarta, terus dia ingin ketemu, kita ngobrol di Bandara Soekarno-Hatta ya. Nah, dia curhat bahwa dia mendapat informasi dari saudaranya itu terkait dengan membuat pabrik briket ya. Dia kaya ini ya, waktu itu waktu saya dengan tamu Belanda itu dijemput pakai mobil apa ya, mobil mewah lah pokoknya ya. Ya dia kaya. Katanya briket itu ini Pak, cuma hitam dibakar, gampang itu gitu loh. Ternyata begitu Anda cek kok ternyata detail sekali gitu ya. Sehingga akhirnya udah gak saya teruskan, biar diteruskan adik saya. Saya udah capek karena ternyata tidak pernah memenuhi standar yang diminta itu. Ini cerita satu ya, sehingga dia melepaskan investasinya ke saudaranya. Yang kedua, ada juga uh, pemain briket ya. Waktu itu kami minta sampelnya. Sampel kita tes, ada black hole ya. Black hole, saya bilang ke marketingnya bahwa ini sulit laku karena ada black hole. Semua yang kita bakar tuh black hole, nggak akan laku gitu ya, begitu. Nah, dia langsung apa ya, justru direktur produksinya itu ke rumah saya, langsung ke rumah saya menyampaikan bahwa ini standar Pak karena ini asli dan lain sebagainya. Terus kita diminta ke pabrik, kita tes saya tetap bilang ini untuk, walaupun ini dikatakan asli, standar dan lain sebagainya, tapi ini di pasar nggak laku. Saya bilang gitu karena ada beberapa poin yang kita tes itu ini yang nggak diminta oleh pasar. Walaupun itu menurut pabrik bagus. Bahkan ownernya bilang begini, kalau saya sih uh, kalau saya sih ya yang penting laku gitu ya. Ya seperti gitu ya. Nah, suatu saat ownernya itu keliling membawa produknya itu keliling ke Eropa sampai Rusia juga. Pulang langsung telepon saya. Betul Pak Indra, nggak laku. Tolong saya dikasih advice bagaimana kami bisa membuat briket yang bagus. Terus saya kasih advice, ada perusahaan briket yang sangat bagus ya,
sangat bagus, Anda belilah entah berapa, satu kontainer apa untuk ngetes, nyontoh model produknya atau bagaimanapun caranya gitu ya. Saya kasih advice ke perusahaan itu, dia jalan dan alhamdulillah akhirnya bisa berangkat juga ekspor ya. Akhirnya setelah itu ekspor akhirnya ya. Alhamdulillah. Yang ketiga juga begitu, ada teman ini sahabat saya juga sudah mengeluarkan investasi yang cukup besar ya, tapi eh, proses produksinya ini nggak lancar. Jadi baru dicetak udah patah gitu ya. Terus saya malah memberikan teman yang biasa produksi briket untuk membantu memberikan konsultasi ke pabrik itu. Jadi pertama ramuannya, ramuannya ramuannya sedikit-sedikit putus. Kemudian nggak putus gitu ya, tapi waktu kering pecah, retak ya. Jadi udah nggak bisa. Dari awal proses seperti itu. Dan konsultan ini teman saya yang memberikan konsultan ini mesinnya walaupun baru ini harus dimodif gitu ya, dimodif supaya kuat tekanannya. Nah, seperti begitu ya. Nah, ini membutuhkan investasi yang besar ya. Jadi ternyata membuat pabrik briket itu tidak mudah. Ini itu beberapa contoh yang saya sampaikan kepada teman-teman yang bersemangat ingin membuat pabrik briket. Kemudian ada juga yang ingin membeli pabrik briket yang sudah nggak berjalan gitu ya. Bahkan saya tanya, Pak, saya kemarin sudah beli pabrik briket. Terus saya tanya selanjutnya gimana? Kami tinggalkan gitu ya. Ya karena rata-rata yang briket itu kalau bagus ya jalan terus gitu. Kalau customernya hilang, itu berarti ya produksinya kurang bagus pabrik itu. Nah seperti itu ya. Jadi ini harus diperhatikan teman-teman yang punya modal banyak, yang ingin berbisnis briket arang kelapa dan menjadi produksi. Maka kalau saran saya, memproduksi itu mudah ya bagi teman-teman yang punya modal ya. Tetapi pasar ini penting sekali. Jadi nanti kalau Anda sudah mendapatkan pasar dan Anda belajar cara ngetes yang bikin yang baik, sehingga Anda cukup berhati-hati kalau berinvestasi membuat pabrik briket arang kelapa. Ya, oke, sekian saja informasi dari saya. Tetap semangat, ayo ekspor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.